Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajir Arif Sinambela. Saya dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fikih wakaf, yaitu rukun dan syarat wakaf. Yang pertama, kita bahas tentang rukun wakaf. Rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama ada wakif. Wakif ini orang yang memberi wakaf tersebut. Dan yang kedua ada mauquf bih. Mauquf bih adalah harta atau barang yang diwakafkan dari si wakif tadi. Dan yang ketiga ada mauquf alaih. Mauquf alaih adalah orang yang menerima wakaf tersebut. Dan yang keempat ada sighot. Sighot adalah pernyataan atau ikrar dari si wakif karena dia telah berwakaf. Setelah dari rukun, maka kita masuk kepada syarat. Yang pertama ada syarat dari wakif tersebut. Syarat dari wakif tersebut yaitu merdeka. Kalau merdeka tidak berlaku lagi di zaman sekarang, itu hanya berlaku pada zaman klasik atau zaman Nabi dan sahabat. Dan yang kedua ada berakal sehat, waras atau waras kawan-kawan. Dan yang ketiga ada baligh, berakal. Yang keempat ada, kalau di dalam buku ini, tidak berada di bawah pengampuan, boros dalam kurung boros atau lalai. Kalau dilihat, kalau dari boros atau lalai, contohnya itu seperti kayak gini kawan-kawan. Dia memiliki hutang, tetapi dia ingin berwakaf. Kalau dari buku yang saya baca ini, dari kasus tersebut ada 3 hukum jika dia ingin berwakaf. Yang pertama itu contohnya, dia berada dalam pengampuan hutang. Dia dalam pengampuan hutang, tetapi dia berwakaf seluruh atau sebagian hartanya. Wakafnya tersebut tetap sah. Tetapi dibalikkan lagi kepada di tempat dia yang berhutang itu. Contohnya seperti koperasi, dia berhutang koperasi. Kembali lagi kepada koperasi tersebut. Koperasi tersebut setuju atau tidak dia berwakaf, atau si koperasi tersebut ingin dilunasi dulu hutang kepada dia tersebut. Dan yang kedua itu, poin yang kedua dari syarat wakif ini ada contoh yang kedua, dia berada dalam pengampuan hutang dan dia sakit parah. Dia mewakafkan hartanya seluruhnya atau sebagiannya. Dan yang ini kasusnya dia wakafnya sah. Cuman kembali lagi sama seperti poin yang pertama tadi, kembali lagi kepada koperasi tersebut. Dia ridho nggak si wakif ini yang berhutang ke dia, hartanya diwakafkan atau dilunasi dulu hutangnya begitu. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga, dia si wakif dia berada di pengampuan hutang, tapi dia dalam keadaan sehat. Dia mewakafkan hartanya seluruh atau kesebagiannya. Itu wakafnya tetap sah, dan itu tidak ada urusan si koperasi tersebut untuk mengganggu gugat wakaf dia, karena dia masih dalam keadaan sehat. Mungkin seperti itu kan kawan. Dan yang kedua, mauquf bih. Syarat mauquf bih itu ada 2 katanya di sini. Yang pertama itu harta yang diwakafkan harus mutakawam. Harta mutakawam. Harta mutakawam ini seperti dia digunakan dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan darurat. Maka di sini dikasih, di dalam buku ini diberikan contoh tidak sah wakaf seseorang ketika dia berwakaf seperti alat musik. Seperti alat musik kan kawan. Mungkin itu harta yang tidak mutakawam karena dia digunakan darurat, ataupun karena musiknya itu yang haram, maka wakafnya tidak sah. Mungkin seperti itu kan kawan. Kita tidak tahu. Dan yang kedua, diketahui dengan yakin ketika diwakafkan. Itu bagian yang beda di kawan-kawan syarat mauquf bih. Dan yang ketiga, di syarat
Mauquf alaih ya mungkin iya. Yang ketiga ada syarat mauquf alaih. Syarat mauquf alaih. Syarat mauquf alaih. Ya, syarat dari penerima wakaf tersebut. Dia wakafnya harta yang diterimanya itu dia harus dipergunakan dengan baik. Dimanfaatkan dengan baik begitu. Bukan untuk memperkaya si mauquf alaih tersebut, tapi dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari aja, entah seperti makan atau dan lain-lain dengan kawan. Mungkin itu dari syarat dari rukun-rukun wakaf tersebut. Mungkin ada satu tambahan dari rukun wakaf tersebut yaitu nazir kan kawan. Di seperti perdebatan di kelas tadi, nazir kalau menurut saya pribadi itu tidak masuk ke dalam rukun ataupun syarat, tapi itu keinginan kita ataupun supaya wakaf kita itu lebih dikelola dengan baik, mending diberikan kepada si nazir tersebut, bukan langsung kepada mauquf alaih tersebut. Kalau langsung kepada mauquf alaih tersebut, kita takut kalau harta tersebut disalahgunakan begitu. Kalau melalui nazir tersebut, mungkin nazir tersebut mengelola wakaf tersebut, untuk menghindari dari persalahan guna dari mauquf alaih tadi. Si wakif yang mengelola. Ya, mungkin itu dari saya. Intinya nazir tersebut tidak termasuk kepada rukun maupun syarat. Itu kemauan si wakif aja. Kayak mana bagusnya wakaf dia. Mungkin sekian dari saya kawan-kawan, materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.